Arti kata saksi menurut bahasa Yunani yaitu martureo, artinya itu orang yang memberi kesaksian tentang sesuatu yang ia sendiri telah melihatnya. Bersaksi bukan menceritakan tentang siapa dirinya, tetapi memberitakan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupannya. Tugas bersaksi yang Tuhan Yesus berikan kepada pria Gerasa ini yang sudah dipulihkan, bersaksilah untuk orang di rumahmu, juga untuk orang di kotamu. Kesaksian tidak harus dimulai dari tempat yang jauh-jauh, tidak. Tapi orang yang dekat dengan kita, yaitu keluarga kita, kenalan kita, sahabat kita, kerabat kita. Pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan pria dari Gerasa ini, perubahan hidupnya itu begitu nyata, ya, begitu bertolak belakang, 180 derajat berubah. Sehingga orang-orang di kota itu terheran-heran. Wah, ini dulunya terpisah, hancur, tidak ada harapan, sekarang diubahkan oleh Tuhan, sudah sehat, sudah sembuh, sudah waras dikatakan. Dan respon masyarakat adalah takut. Mereka heran dan takut. Mereka tidak sepenuhnya memahami kuasa Yesus. Maka pada waktu itu mereka menyuruh Tuhan Yesus pergi saja, pergi kamu. Iya. Bapak, Ibu, dan saudara, di sini kita melihat perbedaan konsep manusia dengan Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus satu jiwa itu sungguh-sungguh sangat berharga dibandingkan dengan 2000 ekor babi. Di dalam Markus 5 ayat 13 dicatat ya, 2000 ekor babi yang terjun ke danau. Memang kalau dihitung secara matematika satu jumlah yang tidak kecil. Bapak, Ibu, dan saudara, anggap saja satu babi harganya 2 juta ya, dikali 2000 ekor babi. Jadi kurang lebih berapa? 4 miliar. Jumlah yang sedikit atau banyak? Bagi saya banyak gitu ya, 4 miliar. Aduh, 1 miliar pun tidak punya, apalagi 4 miliar ya. Satu jumlah yang begitu banyak, begitu besar. Tetapi di sini kita lihat, satu jiwa ini lebih lagi ya, harganya dari 4 miliar. Seharga apa? Seharga pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itulah harga setiap kita, orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa membeli dengan apapun, hanya dengan darah Yesus. Harga setiap kita yang sudah diselamatkan, begitu mahalnya. Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak meminta pria dari Gerasa ini untuk menjadi pengkhotbah yang hebat, pengkhotbah yang besar. Dia hanya minta untuk menceritakan apa yang sudah dia alami di dalam kehidupannya, apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara, kesaksian yang kita berikan tidak usah harus yang hebat-hebat, spektakuler, tidak usah. Kita bisa menceritakan pengalaman yang sederhana, bagaimana hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan juga kita tidak usah juga menceritakan kesuksesan saja. Mungkin kegagalan, ketika kita sulit, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan tetap menyertai di masa-masa sulit kita. Bersaksi itu bukan tentang teori atau sesuatu yang belum kita alami. Tetapi bersaksi adalah tentang apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara, ada kesaksian seorang pemuda. Ini kisah nyata dengan latar belakang keluarganya yang belum semuanya percaya Tuhan. Sekalipun dia sangat aktif di gereja, dia menjadi seorang pemuda yang senang akan hal-hal yang mistis. Pemuda Erik ini senang melihat dan mempelajari cara memanggil arwah, kemudian mempelajari sulap, hipnotis, ilmu sihir, mantra-mantra, dan lain sebagainya. Yang menjadi tujuan hidupnya adalah saya menjadi seorang pesulap yang terkenal supaya dapat uang sebanyak mungkin. Itu tujuan awal dia. Pada satu malam diceritakan dia mendapat pinjaman satu kaset, itu tentang kesaksian Pendeta Yusuf Roni. Dia mendengarnya dan kemudian pada malam itu Tuhan berbicara kepadanya bahwa dia sudah jauh daripada Tuhan, dia sudah meninggalkan Tuhan begitu lama. Padahal dia orang Kristen, aktif melayani, tapi dia senang kepada hal-hal yang mistis, hal-hal yang di luar Tuhan. Waktu itu Roh Kudus berbicara di dalam hatinya, kamu orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pada waktu itu dia menangis. Kemudian Tuhan juga berbicara di dalam hatinya, ada banyak orang Kristen yang keadaannya sama sepertimu. Mengaku Kristen, mengaku percaya kepadaku, tapi tidak ada hubungan denganku. Jauh daripadaku. Oleh karena itu
Kamu bisa menolong orang-orang untuk datang kepadaku. Ceritakanlah apa yang sudah aku perbuat di dalam hidupmu. Maka pada waktu itu Erik ini dengan semangat dia menceritakan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia jauh daripada Tuhan. Dia sekarang menemukan arti hidupnya. Dia menemukan nilai hidupnya yang sesungguhnya. Dia ajak teman-temannya yang Kristen juga, sama-sama Kristen, tapi tidak ada Tuhan. Dia bagikan. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Dan kemudian Tuhan juga memanggil pemuda Erik ini menjadi hamba Tuhan. Dan sampai hari ini menjadi pemimpin penanggung jawab perenungan manna sorgawi ya. Pendeta Erik Unarto. Bapak Ibu dan Saudara dalam Tuhan, hidup kita yang sudah diubahkan oleh Kristus, sudahkah kesaksian hidup kita menjadi berkat untuk orang lain? Seperti pria dari Gerasa, kita dipanggil untuk bersaksi dari lingkungan kita, dari rumah kita. Tuhan tidak meminta kita menjadi ahli teologi, tidak menjadi pengkhotbah besar, tidak. Tetapi Tuhan ingin kita menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Bersediakah kita menjadi jembatan kasih untuk sesama kita, sehingga mereka juga bisa berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Yang kedua, bagaimana bersaksi? Yaitu bersaksi melalui perbuatan. Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita sulit bersaksi kepada keluarga atau orang yang terdekat karena mereka tahu kartu as kita, tahu bagaimana kelakuan kita, tahu bagaimana sifat kita. Sehingga ada yang mengatakan, aduh susah ya mau cerita kepada keluarga, kepada teman, kepada sahabat. Tahu ini keburukan kita. Memang Bapak Ibu dan Saudara tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kita manusia lemah tapi kita terus diproses oleh Tuhan. Semakin hari boleh semakin seperti Kristus. Tapi ini adalah kesempatan untuk menunjukkan ada perubahan di dalam hidup saya. Saya sudah berjumpa dengan Kristus. Nih sekarang saya ada perubahan yang Tuhan sudah kerjakan. Kesaksian dimulai dengan cara hidup yang mencerminkan kasih Kristus yang sudah mengubah hidup kita. Kita bisa bersaksi melalui perbuatan dengan cara dilakukan, yaitu misalnya menolong seseorang. Baik secara spontan ataupun yang sudah direncanakan. Misalnya ada kenalan yang tinggal sendirian, anak-anak sudah berpisah jauh, tidak satu rumah. Kenalan ini sendiri, biasanya orang tua itu kesepian ya. Kita bisa datang mengunjunginya, kita bisa ngobrol dengan dia. Dan kita juga bersaksi bagaimana Tuhan sudah berbuat di dalam kehidupan kita. Di situ kita bisa menjalin persahabatan dan bersaksi kepadanya. Kita percaya satu saat dia bisa membuka hati bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, melalui tingkah laku kita sehari-hari. Kita ini menjadi surat yang dapat dibaca oleh semua orang. Seperti 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Tunjukkanlah perubahan kehidupan kita. Tindakan nyata melalui kasih kita, kepedulian kita, pemaaf ya. Kita yang memberikan maaf kepada orang yang sudah melukai hati kita. Kerendahan hati kita. Meskipun mungkin di kantor kita ada jabatan, tapi kita menjadi anak Tuhan yang rendah hati, mau melayani orang yang lebih di bawah kita, mau menegur, menyapa, itu akan menjadi satu kesaksian yang sangat efektif, yang sangat baik. Biarlah hidup kita menunjukkan Injil Kristus. Kita ini anak Tuhan yang sudah berubah, sudah diubahkan oleh Tuhan. Seringkali ada yang berpendapat bahwa sebaiknya bersaksi itu dengan perbuatan saja, tidak usah dengan perkataan. Tapi ada yang berkata lagi, tidak usah dengan perbuatan, tapi dengan perkataan saja. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya dua-duanya perlu ya, perkataan dan juga perbuatan. Sehingga ketika mereka melihat perkataan kita dan perbuatan kita, oh matching ini, dia sudah terima Tuhan, perbuatannya sudah diubahkan, oh cocok ini cocok. Kalau hanya bicara saja, oh saya sudah berubah, saya sudah diubahkan oleh Tuhan. Tapi perbuatannya tidak terlihat, orang bilang wah ini hanya omong doang, ini ngomong saja, ngomong tok ya. Tidak ada kenyataannya. Jadi perkataan dan perbuatan harus sama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara, Matius 5 ayat 6. Firman Tuhan mencatat, demikian juga hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada yang menafsirkan bahwa terang itu adalah perbuatan kita. Yang menerangkan mengapa kita melakukan hal-hal yang baik itu, sehingga orang dapat melihat dan memuliakan Bapa di surga. Kalau kita tidak menjelaskan, oh saya sudah percaya Tuhan, saya sudah diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana mereka bisa tahu? Kalau kita hanya baik, berbuat baik, tapi tidak menunjukkan identitas kita. Saya anak Tuhan, saya sudah diubahkan oleh Tuhan, saya pengikut Kristus. Jadi sangat penting sekali kita berkata-kata dan juga
perbuatan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengampuni memang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tapi kita belajar. Orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita orang berdosa, kita tidak ada yang sempurna. Kita yang sudah mendapatkan pengampunan, kita pun harus belajar mengampuni. Meskipun sulit dan sakit ya, menyakitkan, tapi kita harus belajar. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah pada waktu kita akan bersaksi, kita harus ingat untuk selalu berdoa, mohon kuasa Tuhan, mohon kuasa Roh Kudus. Apalah kita menyaksikan ya, misalnya tanpa kuasa Roh Kudus kita menyaksikan hal yang hebat, itu tidak ada artinya. Tapi kalau kita menyertakan kuasa Roh Kudus, kesaksian yang sederhana pun bisa diberkati oleh Tuhan. Kita juga harus ingat tugas kita adalah menabur benih. Hasilnya ada di tangan Tuhan. Jangan pada waktu kita bersaksi, orang itu harus langsung percaya Tuhan, terima Tuhan. Tidak ya. Kita tidak berhak untuk pertobatkan seseorang. Kita hanya menceritakan Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka. Kalau mereka bisa bertobat itu anugerah Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang bisa mengubah hati manusia. Kemudian kita juga harus ingat bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita. Mungkin ada di antara kita, saya tidak mampu bicara. Tidak usah bicara yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat, tidak usah. Bicara yang sederhana saja. Apa yang kita rasakan, kita alami bersama dengan Tuhan. Ceritakan itu. Nanti Roh Kudus yang akan menuntun perkataan-perkataan yang kita keluarkan. Jangan takut kalau ada penolakan. Kadang biasanya ditolak langsung kita mundur. Jangan takut. Kita harus tetap belajar ya mengasihi untuk terus menceritakan apa yang sudah kita alami. Jangan menyerah. Tetap bersikap baik mengasihi mereka yang menolak kita. Jangan kita sudah tolak, tidak usah datang lagi ke rumahnya. Tidak, datang tetap ke rumahnya. Tetap berteman. Doakan mereka yang sudah kita beritakan tentang Tuhan secara konsisten. Bawa di dalam doa. Bawa di dalam doa. Minta Tuhan buka hati mereka. Karena kembali saya katakan, hanya Tuhanlah yang bisa mengubah hati manusia. Tidak ada manusia yang mampu, hanya Roh Kudus yang mampu mengubahkan hati manusia. Dan bersabar dengan respon mereka. Kalau mungkin ada yang tidak langsung menerima atau menolak, tetap kita harus setia bersaksi. Sabar, terimalah. Misalnya orang tidak terima kesaksian kita, tidak apa-apa ya. Karena mereka belum mengenal kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dalam Tuhan, ada sebuah kisah nyata juga yang diceritakan oleh pendeta Tony Campolo. Ketika itu adalah sebuah retreat pemuda. Anak-anak muda bersenang-senang. Artinya apa? Waktu muda kumpul-kumpul ini, di retreat ini, yaitu mengganggu teman pemuda yang lain. Dalam retreat ini ada seorang pemuda yang mengalami kelumpuhan otak, namanya Bill. Dia harus berjalan terseret-seret, tapi dia ingin ikut retreat. Mama papanya mengizinkan dia ikut retreat dan juga pembinanya mengizinkan dia ikut retreat. Maka waktu itu Bill ikut di dalam retreat pemuda itu. Ketika Bill jalan, teman-teman pemuda yang lain mengikuti gerakannya Bill yang tidak terkoordinasi karena dia harus menyeret kakinya, diikuti. Mereka tertawa-tawa ya, dalam tanda kutip mengejek Bill. Pada satu pagi, kelompok Bill dapat tugas untuk memimpin ibadah. Maka teman-teman kelompoknya menunjuk, Bill, kamu yang pimpin ibadah. Pada waktu itu Bill terima. Yang luar biasa, Bill mau terima. Dia dengan susah payah, dia maju ke depan, menyeret kakinya, jalan perlahan-lahan. Semua teman-teman pemuda tertawa ya, mentertawakan Bill. Bill membutuhkan waktu hampir 5 menit untuk mengucapkan 7 kata. Apa kata-katanya? Yesus mengasihi saya dan saya mengasihi Yesus. 7 kata ini hampir 5 menit dibutuhkan oleh Bill. Pada waktu itu selesai Bill berbicara, suasana benar-benar hening. Pendeta Tony ini lihat ke kanan kiri. Semua diam, pemuda semua diam. Tiba-tiba mereka menangis ya dengan suara keras. Mereka, Tuhan ampun kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Pemuda-pemuda di situ bertobat dari apa yang dikatakan oleh Bill. Semua bertobat, semua minta ampun. Kebangunan rohani terjadi dalam retreat itu. Dan sepanjang perjalanan pelayanan keliling dunia, Pendeta Tony sering berjumpa dengan para utusan Injil dan pengkhotbah yang berkata, pendeta kenal saya? Saya lupa siapa.
Saya yang bertobat waktu retreat ada Bill, yang waktu Bill di depan itu. Saya ini orangnya. Jadi beberapa orang yang ditemui, yang ketemu di pesawat, kemudian mendekati pendeta Tony itu sudah lupa ya karena terus berganti pemuda yang dilayani. Pendeta kenal saya sekarang jadi penginjil. Saya bertobat waktu Bill pimpin ibadah. Waduh, Bapak Ibu dan Saudara, sungguh luar biasa ya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Orang yang mempunyai kelumpuhan otak pun Tuhan bisa pakai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Hanya Roh Kudus yang bisa mempertobatkan seseorang. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menjadi jembatan kasih. Yang bisa membawa keluarga kita, sahabat kita, kenalan kita untuk menerima Kristus. Dengan cara saksikan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Bersaksi melalui perbuatan kita. Dan juga bersaksi dengan kuasa dari Allah. Amin.